Buat teman-teman sekalian yang baru mulai debut sebagai konten kreator, Pichel yakin sudah familiar banget dengan brand yang namanya Boya. Dan memang menjelang akhir tahun 2024 ini, Boya kembali menghadirkan sebuah wireless microphone yang kali ini hadir dengan desain yang jauh lebih compact dibandingin pendahulunya, dan bisa bukan cuma buat HP ataupun tablet, tapi juga bisa buat PC, laptop, bahkan untuk Mac. Penasaran kan? Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang Pichel bilang tadi, bahwa kali ini Pichel akan menampilkan sebuah wireless microphone terbaru dari brand Boya yang ukurannya cuma satu ruas jari orang dewasa. Dan memang yang paling bagusnya lagi, ini pakainya cuma tinggal plug and play doang. Dan dikenalkan ini adalah brand dari Boya, yaitu Mini Wireless Microphone. Dan review kali ini Pichel akan nanti mulai dari tahap unboxing, pembahasan soal desain, dan akan ditutup dengan informasi soal fitur dan juga yang pasti ya, kita akan testing nih gimana kemampuan dari wireless microphone ini. Jadi kita akan mulai langsung aja videonya. Mulai dari packaging, maka kotak kemasan ini datang dengan tampilan yang super biasa banget. Karena desain kotaknya ini sama persis kayak kotak kemasan kayak mouse, TWS, ataupun juga perangkat sejenisnya yang memang memiliki konotasi harga yang nggak terlalu mahal gitu. Dan di sisi depan kotaknya pun terdapat logo Boya di bagian kiri atas, teks Boya Mini 2.4 atau 2.4 GHz Ultra Mini Wireless Microphone, dan juga penampakan produknya yang kalau teman-teman nggak baca teks yang tadi, pasti bakal ngira ini produk TWS. Cuma tinggal celup gini ke kuping. Padahal bukan guys. Lalu di sisi kiri dan kanan kotak, ini tuh tergolong polos aja. Sementara baru di sisi atas lah hanya ada teks Boya Audio, plus juga dengan sederet ikon aplikasi sosmed dengan sisi bawah kotak yang hanya ada sederet teks tentang spesifikasi singkat. Sementara di sisi belakang kotak terdapat spesifikasi singkat terkait dengan mini microphone ini yang dicetak dalam berbagai bahasa dan juga sederet nomor seri untuk device ini. Sementara kalau kita beralih ke isi paket penjualan, nanti kita akan mendapatkan sebuah charging case yang berisi sepasang mini microphone dan satu receiver dengan interface USB Type-C. Bukan cuma satu, tapi kita dikasih lagi satu receiver tambahan, yaitu dengan menggunakan Lightning port interface untuk buat cocok ke iPhone ataupun iPad yang seri-seri dulu gitu ya. Setelah dibalik dari itu juga ada sebuah kabel charger USB tipe A kepada Type-C sepanjang 30 cm dari interface kepada interface, dan ada juga pouch dengan warna abu-abu cerah, kertas quick start guide berbahasa Inggris dan Mandarin, serta juga sebuah kartu garansi. Untuk isi paketnya menurut Pichel tergolong lengkap, apalagi ditambah dengan satu receiver lagi ya, karena kalau brand-brand lain bisa jadi kadang-kadang only for iPhone gitu ya kan, nanti dijual lagi yang tipe yang Type-C-nya dijual lagi terpisah. Ini good job Boya, kamu kasih dua-duanya langsung, good. Nah, di bagian desain, Boya Mini ini tampil dengan konsep yang mirip banget dengan beberapa pendahulunya. Konsep desain yang paling dekat adalah Boya BY V3 yang juga punya receiver dengan dua interface seperti ini. Dan juga ada dua buah transmitter dan sebuah charging case. Tapi meskipun gitu, tampilannya ini memang beda banget. Karena sesuai namanya, Boya Mini itu ukurannya mini banget, artinya kecil banget gitu. Nah, kita akan coba bahas desainnya satu-satu dulu deh, biar teman-teman nggak bingung. Pertama, dimulai dari transmitternya, di mana ini memiliki desain yang mirip banget kayak bentuk kapsul gitu. Klipnya dibuat permanen, dan juga driver mic-nya agak sedikit menonjol. Driver mic ini sudah ditutup nanti dengan semacam windshield dari bahan busa yang memang bisa kita lepas pasang. Jadi bisa diganti dengan windshield yang lebih baik kalau memang teman-teman mau. Selain itu juga di bodi transmitternya ini ada beberapa detail penting kayak logo Boya yang cukup menonjol, tombol multifungsi buat noise reduction sekaligus on-off, dan juga sebuah pin charger di bagian bawahnya. Ukurannya memang juga compact banget, seperti yang udah bisa bilang tadi. Cuma 3,1 dikali 1,5 cm. Dan dia juga memiliki ketebalan 1,6 cm. Beratnya kalau ditanya, ini cuma 5 gram guys, per unit. Jadi kalau dijepit di baju itu nggak akan bikin kain ketarik berat, ataupun juga kayak agak ketarik ke bawah gini loh, biasanya kan orang yang nge-vlog juga. Oke. Lanjut ke receivernya, maka desainnya juga nggak jauh-jauh dari bentuk yang kapsul. Sama seperti transmitternya tadi. Dimensinya pun juga jelas kecil banget. Cuma 2,3 dikali 2,2 cm dengan ketebalan sekitar 1 cm aja. Bobotnya juga super ringan, cuma 3 gram aja. Jadi gampang banget buat dipasang di device kayak HP ataupun tablet tanpa bikin ribet. Dan juga yang Pichel tuh kadang-kadang suka takut kan kalau terlalu besar. Kesenggol dikit, beuh, udah selamat. Ya nggak masalah sih kalau mic-nya yang rusak gitu portnya, tapi kalau port di HP ataupun tablet yang rusak kan nangis bombay guys. Dan di bagian body receivernya, teman-teman akan menemukan interface USB male Type-C ataupun juga Lightning, tergantung dengan tipe yang tadi. Dan juga ada sebuah logo Boya dan juga tombol NR berwarna biru di bagian sisi bawah.
Tombol ini berfungsi sebagai stepping noise reduction dan juga sebagai voice changer. Jadi fitur yang diberikan memang menarik lah untuk ukuran perangkat sekecil ini. Tapi Pical akan bahas nanti ya untuk urusan tadi. Dan yang terakhir kita akan bahas soal charging case-nya, di mana bentuknya persegi panjang dengan sudut-sudut yang membulat, jadi kelihatan simple dan juga elegan. Dimensinya 6,7 dikali 4,8 cm dan juga dia memiliki ketebalan 2,3 cm, serta beratnya cuma 33 gram dalam keadaan kosong. Jadi, kalaupun kita taruh di kantong juga aman banget. Sisi luarnya pun juga dibuat minimalis dengan hanya ada logo Boya di bagian depan, serta LED indikator buat status baterai. Dan di bagian bawahnya palingan cuma terdapat charging port dengan interface USB Type-C. Sementara itu di sisi dalamnya terdapat dua charging dock buat transmitter dan juga sebuah dock buat spot untuk receiver. Namun docking spot ini sayangnya hanya bisa muat satu receiver aja. Jadi teman-teman harus pilih apakah mau simpan yang receiver Type-C ataupun juga Lightning di dalam charging case-nya. Ya menurut Pical mungkin masukannya kalau bisa dibuat sekaligus gitu ya, jadi nggak kececer ya. Ini masukan juga nih buat Boya, biar jangan kita, aduh saya lupa lagi ketinggalan gitu ya lightingnya gitu. Jadi biar kita bisa fleksibel banget kalau mau pakai di mana-mana. Tapi terlepas daripada itu, kalau ngomongin soal build quality, walaupun device ini sepenuhnya terbuat dari material plastik, namun masing-masing komponennya terasa solid waktu Pical pegang. Nggak ada kerasan kayak kesan ringkih, dan juga tetap nyaman banget buat dipakai. Jadi kokoh gitu. Sayangnya dari spek sheet yang Pical dapat, nggak ada tuh informasi soal pengujian ataupun sertifikasi kayak IP rating untuk daya tahannya. Ya tapi mungkin aja informasinya masih belum dirilis, soalnya waktu Pical bikin video ini, device-nya belum resmi diluncurkan. Dan informasi yang dari websitenya pun juga masih coming soon gitu. Jadi nanti kalau memang ada update soal ini, tambahannya, ya Pical akan tambahin di bagian deskripsi. Jadi stay tune aja dulu teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas soal fitur-fitur dari mini microphone ini, di mana secara default, transmitternya akan otomatis hidup saat dikeluarkan dari charging case, dan langsung terpairing dengan receiver saat receivernya sudah terhubung kepada perangkat HP, tablet, laptop, PC, ataupun Mac. Iya, jadi walaupun bentuknya kecil begini, tapi dia nggak terbatas guys, cuma buat HP ataupun tablet. Ya, walaupun itu kayaknya kebanyakan akan di Type-C ya, karena siapa yang punya port laptop lighting ya kan? Indikator biru nanti akan menyala statis di transmitter dan juga receiver, menandakan bahwa keduanya tuh sedang terpairing. Dan untuk menangkap audio, mikrofon bawaan transmitternya ada di bagian atas, seperti yang sudah Pical bahas tadi. Transmitter nanti bisa dengan mudah dikaitkan kepada kerah baju pakai klip bawaan. Perlu diketahui juga bahwa transmitter ini nggak punya tuh port 3,5 mm yang dedicated, sehingga teman-teman nggak bisa menggunakan mic lavalier tambahan kalau kita mungkin mau lebih nyaman. Menurut Pical, udah nyaman sih, jadi nggak perlu lagi tambahannya gitu. Ya walaupun begitu, tetap ya posisikan transmitternya dengan benar supaya hasil audionya tetap maksimal. Ya beruntungnya karena dia kecil, jadi kita bisa taruh di mana-mana aja gitu. Dan lebih lanjut untuk spesifikasi lengkapnya, transmitter mini ini tuh menggunakan mode transmisi 2,4 GHz digital frekuensi dengan modulasi sinyal key frequency hopping spread spectrum atau FHSS, yang artinya perangkat ini memiliki kemampuan transmisi yang stabil dan juga kuat, bahkan dalam lingkungan dengan banyak intervensi. Transmitter ini memiliki pola kan omnidirectional dan juga menggunakan jenis antena PIVA yang dikenal dengan ukuran yang kecil namun performa yang andal. Namun perlu dicatat bahwa mikrofon omnidirectional ini bisa menangkap suara dari segala arah ya teman-teman. Jadi bisa jadi akan kurang ideal kalau memang teman-teman ingin menangkap audio kepada fokus satu titik suara doang. Walaupun begitu, kualitas audio yang dihasilkan ini baik banget, dengan distorsi kurang dari 0,1% dan juga respons frekuensi mulai dari 20 Hz hingga ke 20 kHz. Sementara untuk sensitivitas mikrofonnya ada di minus 36 desibel yang memungkinkan untuk menangkap suara dengan jelas. Selain itu juga perangkat ini memiliki SNR ataupun signal to noise ratio lebih dari 80 desibel, yang artinya suara yang dihasilkan bebas dari noise yang memang mengganggu. Dan dari segi daya, transmitter ini dilengkapi dengan baterai internal berkapasitas 65 mAh yang diklaim bisa bekerja selama 6 jam. Pical sih belum pernah membuktikan, karena ini device baru kita dapat aja sekitar 2 hari sebelum video ini rilis. Jadi belum sempat dipakai dalam jangka waktu yang lama. Dan berdasarkan spek sheet-nya, waktu pengisian daya pun cukup cepat, sekitar 1,5 jam dengan menggunakan charging case yang disediakan. Cuma sayangnya nih, nggak ada indikator apa-apa nih soal kapasitas baterai untuk transmitternya. Jadi pastikan, mau nggak mau setiap habis dipakai, mending langsung masukin aja ke transmitternya, agar dia bisa nge-charge lagi gitu. Nah, next setelah kita membahas soal transmitternya, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai receiver dari mini microphone ini. Receivernya juga menggunakan mode transmisi yang sama, yaitu 2,4 GHz, ya, dengan hal yang sama dan juga dengan antena jenis yang sama dengan transmitternya. Receivernya ini pun juga punya jarak operasi sampai 100 meter tanpa penghalang. Jadi teman-teman bisa bebas bergerak tanpa khawatir tuh kehilangan sinyal. Yang harus dicatat juga bahwa receiver ini nggak punya baterai internal, jadi cuma mengandalkan daya dari perangkat yang terhubung. Hal ini mungkin jadi pertimbangan kalau teman-teman pakai perangkat yang butuh daya lebih, seperti contohnya smartphone ataupun tablet.
Selain itu juga pada receiver ini juga tidak ada port tambahan seperti USB Type-C. Jadi kita mau nggak bisa tuh sambil ngisi daya smartphone ataupun tablet kalau receiver ini terhubung kepada kedua perangkat tersebut. Kecuali kalau misalnya teman-teman punya HP yang punya dua port, contohnya kayak ROG Phone gitu ya, ya mungkin akan happy-happy aja. Tapi buat kita yang cuma punya satu, ya mungkin cuma ngandelin wireless charging kali ya. Dan yang terakhir, kita akan bahas fitur charging case dari mini microphone ini. Di mana charging case ini juga dilengkapi dengan kapasitas baterai internal sebesar 260 mAh dan bisa mengisi daya minimal ya 2 kali lebih lah dari charging case tersebut. Charging case ini bisa terisi penuh dengan waktu sekitar 2 jam dan juga menggunakan daya charger 5 volt 2 ampere ataupun daya 10 watt. Hal ini tentunya sangat praktis untuk teman-teman yang mungkin sering bepergian dan butuh pengisian daya cepat dan juga efisien di mana aja. Dan lebih lanjut nanti charging case ini dilengkapi dengan LED indikator untuk memudahkan kita mengetahui akan status baterai dari charging case-nya. Kalaupun lampu merah berkedip menandakan bahwa kapasitas baterai kurang dari 30% dan segera perlu diisi daya. Lampu hijau nanti akan berkedip menandakan bahwa baterai sedang dalam proses pengisian dengan kapasitas antara 31 hingga kepada 99%. Sementara kalau lampu hijaunya menyala statis menandakan bahwa baterai sudah terisi penuh yaitu di 100%. Selain itu juga mini microphone ini dilengkapi dengan fitur noise reduction dengan tingkat 3 reduksi. Ketika fitur diaktifkan, maka LED pada transmitter dan receiver akan berubah menjadi warna hijau dan semua transmitter akan merasakan pengaruhnya, bukan hanya untuk yang satu. Dan untuk mengatur akan tingkat reduksi, teman-teman bisa mengklik akan tombol NR pada receiver secara bertahap. Dan setiap kali tombol diklik, maka tingkat reduksi kebisingan akan meningkat, sehingga bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan ataupun dengan ya kecocokan kuping teman-teman sekalian lah. Indikatornya nanti cuma dari LED pada receivernya yang memang berkedip-kedip, di mana saat tombol NR ini tekan. Tapi pada saat Pichel test, efek noise reduction-nya ini sini nggak terlalu terasa, baik di level 1 ataupun level yang paling tingginya. Pichel malah lebih suka rekaman suara aslinya dibandingkan yang menggunakan fitur noise reduction. Gak hanya itu juga, mini microphone ini memiliki fitur voice changer yang bisa diaktifkan dengan mengklik tombol NR pada receiver sebanyak 2 kali. Terdapat 2 jenis suara yang dapat dipilih, di mana dia memberikan variasi yang menarik lah saat merekam. Namun perlu dicatat bahwa ketika receiver dicabut dan dipasang kembali, maka suara akan kembali kepada mode normal. Dan fitur tadi, voice changer, akan reset gitu. Untuk kualitas audio memang ya setelah panjang lebar Pichel menjelaskan, ya maka mini microphone ini benar-benar gokil. Sumpah, Pichel harus bilang ini super gokil. Setelah kita tes, suaranya tuh memang jernih dan juga memuaskan. Bahkan saat diuji untuk interview testing, hasil tangkapan suaranya tuh mantep. Meskipun hanya pakai 1 transmitter. Dan kalau kita pakai 2 transmitter, hasil rekamannya memang sudah otomatis terkombinasi. Jadi nggak perlu lagi tuh repot-repot mixing suara saat kita sedang editing. Terus kalau soal jarak dan juga jangkauan sinyalnya, ini masih oke. Walaupun Pichel test di dalam ruangan dengan banyak tembok penghalang, apalagi kalau di luar gitu ya. Kru Pichel Techno tuh sudah tes sendiri, dimana kalau mini microphone ini bisa digunakan dengan jarak sampai 100 meter, walaupun ya semakin jauh noise suaranya makin kedengeran. Yang lebih keren lagi, memang mini microphone ini nggak butuh aplikasi tambahan apapun buat pengoperasiannya. Ya, ini ada plus dan juga minusnya ya. Karena kalau plusnya kita bisa langsung pakai, minusnya mungkin kalau bisa ada kayak pengaturan voice meter ataupun gimana gitu ya. Volume yang mic 2 dikecilin sedikit. Ini buat kalau yang Pichel yang ngomong nih kecilin suaranya karena terlalu berisik. Bisa jadi gitu ya kan. Tapi ya kembali lagi pada teman-teman. Ya nanti untuk pengoperasiannya relatif gampang. Kita bisa pakai aplikasi recording apapun bawaan dalam PC, laptop, HP, tablet segala macam yang terhubung kepada receivernya. Ya memang to be honest ini adalah bener-bener tinggal plug and play sih. Dan buat yang penasaran, berikut ini adalah contoh hasil suara dari mikrofon Boya Mini ini ya guys. Kita akan coba tes dalam kondisi kita rekam biasa, tanpa pakai mikrofon. Kemudian setelah dipakai mikrofon, dan juga kita akan coba tes dengan jarak tertentu. Ya, kita mulai dari 5 meter sampai kepada 100 meter. Dan juga kita akan coba tes gimana sih untuk kombinasi suaranya kalau misalnya 2 orang ngomong sekaligus ya. Biar kita lihat apakah blendingnya oke atau enggak gitu ya. Ini akan dites oleh teman-teman kita dari Pichel Techno untuk mereka bisa tes gimana kemampuannya. Oke guys, check this out. Yang teman-teman dengar sekarang adalah hasil suara dari mikrofon kamera yang lagi Jones pakai sekarang. Dan yang teman-teman dengar sekarang adalah hasil dari mikrofon Boya Mini yang Jalox pakai di tangan Jalox ini. Ya, ini Boya Mini cuma segini doang ukurannya, seupil kalau kata orang dulu. Kecil banget. Dan mikrofon ini tipenya omnidirectional, jadi dia bisa nangkep suara yang ada di sekitar mikrofon ini. Untuk mengurangi itu, ada yang namanya fitur noise reduction. Jadi kalau kita nyalakan, LED-nya berwarna hijau. Ya teman-teman bisa dengar apakah berkurang ambient sound-nya atau masih sama aja. Tapi kalau Jalox dengerin, sorry itu saya sebenarnya masih sama aja gitu. Dan NR-nya ini sendiri punya 3 stepping yang teman-teman dengar sekarang ini step pertama. Dan kita bisa aktifin melalui receiver-nya. Jadi kalau kita klik sekali, ini masuk ke noise reduction level 2.
apakah suara ambient sound makin di-reduce? Teman-teman bisa nilai sendiri. Dan kalau kita klik sekali lagi, ya ini masuk ke NR level 3. Jadi dia cuma 3 level doang. Selain itu juga, Boya Mini punya fitur yang namanya AI Voice Changer. Jadi kita bisa merubah suara kita dengan 2 tipe suara, ya katanya suaranya male sama suara female. Aktifnya juga melalui receivernya. Jadi kita tap 2 kali. Nah, yang temen-temen denger, ini suara orang yang habis ketangkep terus digebukin sapam. Yang teman-teman dengar sekarang adalah pemalsuan bakso boraks yang ketangkap polisi. Teman-teman akan dengar suara jorok balik lagi. Itu aja teman-teman, abis ini kita akan tunjukin tes range-nya, baik indoor maupun outdoor. Thank you. Ya, sekarang kita lagi mau ngetes bagaimana jangkauan sinyalnya Boya Mini. Ini depan saya ada Boya Mini. Dan ini yang teman-teman lihat di laptop ini recording dari Boya ya. Ya, kelihatan kan? Waveformnya bergerak. Ini lagi dikonekin ke laptop ROG Zephyrus. Udah keluar dan teman-teman bisa lihat ininya, receivernya, ini transmitter di sini. Ini jaraknya sekitar kira-kira 3 meter deh. Ini masih saya pegang. Dan ini ke sana itu sekitar 10 meter jarak dari transmitternya. Ini ruangan, ini ruangan ya. Sini transmitter di sini. Ini jaraknya sekitar 15 meteran. Ya. Jadi apakah masih ketangkep suara saya dan keramik? Udah. Kita balik lagi. Udah. Itu aja teman-teman. Sekarang kita akan mengukur recording secara outdoor. Ini transmitternya Jalox lagi pakai di sini. Secara receivernya juga lagi Jalox tempel di HP Poco F3 di situ. Dan ini jarak dari transmitter ke receivernya cuma 1 meter doang. Nah, nanti Jalox akan mundur sampai kira-kira 50 meter. Nanti kita dengar lagi bagaimana suaranya. Sekarang ini Jalox mundur. Ini si Amazfit ini udah sekitar 30 meter di sini. Jaraknya 30 meter teman-teman. Apakah masih ketangkep? Apakah masih kedengeran? Nah, Jalox akan mundur kira-kira 20 meter sampai nah, ini kondisinya 50 meter. Kalau di Amazfit ya ini udah 50 meter di sini. Ini kalau dilihat dari GPS ini jaraknya sekarang udah 70 meteran ya. Ya teman-teman lihat ya, di GPS udah 111 udah 110 meter ya. Apakah masih ketangkep dengan jarak segini? Dan saya juga kayaknya udah gak kelihatan di kamera. Ini jaraknya udah 110 meter kalau berdasarkan GPS. Nih ya, Bang, goceng ini buat lo kalau lo bisa jawab pertanyaan gua, tapi semuanya pakai huruf I. Oke Bang. Apa ibu kota Indonesia sekarang? Ikiin. Apa ibu kota Sumatera Barat sekarang? Sumatera Barat. Piding. Apa ibu kota Sumatera Utara sekarang? Apa miding? Apalagi ya? Apa ibu kota Amerika Serikat sekarang? Apa ibu kota Amerika Serikat sekarang? Nih. Salah. Udah nggak jadi. Gak dapet. Maaf sih. Gagal. Itu lanjutin, Menzeusnya lanjutin. Nah teman-teman, sekarang kita mau ngetes bagaimana si Boya Mini ini kalau kita pakai 2 transmitternya ya. Satu di sini, satu ada di situ tuh si Babang Raffi. Teman-teman bisa lihat itu waveform yang ada di belakang si Raffi. Ini kalau saya tap-tap gini, nah tuh ya harusnya masuk ya. Nah coba Raffi sekarang. Sekarang aku ya. Masuk ya. Nah itu bener ya, waveform masuk. Jadi tadi kita udah ngapain aja, Raf? Jadi kita tadi udah nyoba hasil mikrofon ini dari jarak 100 meter. Bahkan sampai 110 Bang Jalox. 110. Bang Jalox coba. Dan hasilnya masih dapet. Walaupun Kresek-kresek sih ujungnya. Tapi masih dapet. Dan itu ya begitulah keadaannya. Tapi itu sih gokil sih. Itu aja teman-teman. Biar nggak kelamaan. Thank you. Overall, menurut pribadi Pichel,
Boya Mini Wireless Microphone adalah sebuah device yang mungkin sangat teman-teman perlukan. Terutama buat kita yang memang anaknya sosialita banget, suka update story segala macam. Ini kayaknya cocok banget. Jadi penggunaan device ini nggak terbatas hanya buat keperluan konten kreator. Tapi Pichel yakin juga bisa berguna untuk ya keperluan kita narsis, keperluan jurnalistik juga bisa gitu kayak. Halo guys, kita lagi nongkrong nih guys gitu ya. Tapi suaranya jernih gitu guys. Daripada pakai ini kan berisik gitu. Karena dari hasil pengetesan dan juga pengalaman review Pichel, maka mini microphone ini yang paling gampang Pichel gunakan. Karena tinggal dicolokin, sudah bisa langsung pakai, dan tanpa perlu install aplikasi apa-apa. Plus juga kualitas suaranya juga nggak kalah menarik guys. Cuma memang kekurangannya, kita nggak bisa menggunakan mic lavalier untuk transmitternya. Dan receivernya juga nggak bisa digunakan ke kamera, yang masih membutuhkan input audio TRS 3,5 mm. Soalnya Pichel nyari dongle untuk converter female USB Type-C ke male TRS 3,5 mm pun juga nggak nemu. Ya, jadi kita juga nggak berharap banyak sih ujung-ujungnya, karena kan TRS 3,5 mm juga powernya nggak ngangkat kali ya. Nah, kalau untuk harganya sendiri, saat video ini Pichel buat, Pichel sih belum dapat informasi apa-apa dari Boyanya. Berapa harganya? Tapi harusnya mereka bilang ini harganya sangat-sangat terjangkau. Dan nanti kalau misalnya memang Pichel udah dapat informasinya, Pichel juga akan cantumin nanti linknya di bawah ini. Tapi kita tuntut aja, Boya, apakah memang harganya terjangkau seperti yang mereka bilang? Harusnya iya, ya kan? Jadi siap-siap, tabung-tabung dulu ya kan? Ataupun pas waktu video ini keluar pasti udah rilis resmi, jadi mending langsung check out aja guys. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini, terutama kalau udah ada update dari distributor resminya. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno serta Pichel Media Group, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga untuk main-main ke YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group, seperti Pichel Main Game, di mana Pichel baru bahas akan Kinheng K36. Ada juga sih sebenarnya satu lagi X7 ya guys. Ini nggak tahu nih apaan, tunggu aja. Dan juga ada PMG Fams, di mana bahas proaktivitas Pichel serta keluarga. Yang terakhir kita masih di Pantai Bira, ya kan? Coba lihat-lihat aja guys. Dan juga Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe dulu ya. Jadi itu dia Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Tapi gok sih. Ih, itu mah mana sih di dalam tas ya? Itu wajib sih. Itu wajib.